Oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis guys, tanggal 22 September jam setengah 9 malam. Oke, hari ini IHSG terpantau hijau ya, tadi ada tarikan, sempat di-prank juga ya kita ya. Nah ini padahal 2 hari kemarin kalau nggak salah itu IHSG itu merah seperti itu ya. Hari Jumat lalu juga ya merah dalam banget malah ya untuk hari Jumat lalu. Nah ini kemungkinan memang investor-investor itu menantikan pengumuman The Fed tadi malam seperti itu ya. Nah ternyata The Fed eh, menaikkan suku bunga ya, menaikkan suku bunga. Saya lupa berapa basis poin begitu. 25 ya kalau nggak salah ya, 25 basis point atau 75 lupa, 25 kalau nggak salah sih. Nah ini yang mengakibatkan kemarin IHSG sempat merah. Kenapa? Karena memang untuk asing sendiri itu ya cenderung mengamankan dolarnya ya. Nah kenapa hari ini hijau ya, padahal tadi malam itu adalah keputusan The Fed naikin suku bunga atau enggak. Itu ya, kalau menurut saya pribadi sih ya dengan kenaikan yang sama ya, 25 BPS atau mungkin turun juga ya daripada kenaikan di bulan Juli Agustus begitu, ya asing udah nggak kaget lagi guys, seperti itu ya. Asing udah nggak kaget lagi. Kenapa? Karena memang ya sebelumnya juga sudah ada kenaikan begitu loh ya. Itu makanya ya asing berani untuk menanamkan modalnya lagi di IHSG kayak gitu ya. Nah itu. Nah, makanya tadi ada tarikan ke atas guys ya. Tadi sih waktu jam 9 itu pembukaan market itu sempat merah. Kemudian di closingan itu ditarik naik ya 8M gitu. 8M 8M atau berapa ya tadi ya? Nah, itu asing masuk ke bursa kita seperti itu. Nah, ini bagus banget sih untuk ya kabar gembira sih. Di sisi lain The Fed itu naikin suku bunga, tapi IHSG lagi berjaya seperti itu. Oke, nah hari ini ya malam ini kita akan bahas saham SMMT atau Golden Eagle Energy guys. Ini adalah saham requestan juga. Eh Maaf kalau apa ya, belum semua saham saya bahas begitu ya, karena memang eh ya saya sehari itu bikin satu video seperti itu ya. Itu. Tapi yang jelas saya katakan sekali lagi bahwa selama fundamentalnya itu oke ya, ditandai dengan laba bersihnya terus bertumbuh tiap kuartal dan rutin bagiin dividen, masuk aja ya. Selama itu dividen yieldnya juga masih oke, masih tinggi begitu ya, masih besar. Masuk aja guys ya. Mau IHSG merah, mau IHSG hijau, kalau kalian yakin ya masuk aja entry ya. Tapi kalau kalian nggak yakin ya nyicil-nyicil guys ya. Nyicil-nyicil di saham yang bagus itu nggak ada ruginya kok guys. Kayak gitu. Apalagi nyangkut di saham yang bagus itu nggak ada ruginya. Setidaknya kalian bisa menikmati dividennya. Itulah return yang kalian dapatkan dari keuntungan dividen guys. Jadi dividen itu juga penting ya. Oke, untuk Golden Eagle Energy ini ya seperti namanya ini di sektor energi guys ya, khususnya pertambangan batu bara ya. Nah kita tahu bahwa untuk batu bara ini ya, sektor batu bara ini emitennya pada terbang-terbang guys. Ya terpantau juga hari ini Adro, ITMG, ya kemudian apalagi tadi MCOL ya kalau nggak salah itu juga terbang. PTBA terbang cuman nggak begitu ini ya. Ya PTBA ini termasuk saham yang lemot juga. Apalagi BLU belum diketok palu guys, kayak gitu ya. Nah ini kan pada terbang-terbang nih guys ya. Nah, bisa jadi juga nanti kita lihat pas laporan keuangannya dari SMMT ini, itu laporan keuangannya bagus ya. Nanti kita lihat sama-sama ya. Yang jelas ini berada di pertambangan batubara yang memang ya mendekati winter atau akhir tahun itu laporan keuangannya bagus-bagus, rata-rata bagus-bagus guys, kayak gitu. Kemudian didirikan 1980, ini sudah tua juga ya, sudah mature artinya ya. Sudah punya landasan yang kuat, yang kokoh begitu, karena sudah melewati masa krisis moneter guys. Kemudian
IPO-nya 2007, oke. Jumlah saham beredar 3,15 M, kapitalisasinya 2 triliun, dan jumlah saham yang beredar di masyarakat itu 16%. Ya ini medium ya, medium liquid begitu. Bagus itu di atas 30 tetap guys ya. Kalau di bawah 20 sih ya cenderung sepi sih guys, kayak gitu. Kemudian untuk income-nya kebanyakan di ya batubara semua ya. Batubara semua ternyata untuk pertambangannya, dan yang paling menarik adalah di sini ada ekspor guys ya, ekspor. Nah ini bisa menjadi nilai plus dari SMMT ini, seperti itu. Apalagi ini kalau nggak salah SMMT ini first time membagikan dividen ya, first time membagikan dividen nih di tanggal 23 September guys ya. Nah kita ketinggalan nggak nih, atau masih layakkah untuk entry kayak gitu kan pertanyaannya, karena memang ya cenderung naik, nanti ex date dibanting kayak gitu. Nah kita telat entry nggak sih kayak gitu kalau masuk sekarang. Oke, untuk pelanggannya ya ada sendiri ya, ini paling banyak nih Adikun Niaga Mas Raya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini pergerakan harga saham sejak IPO-nya sih paling tinggi di area 2000-an guys ya, di area 2000-an. Sekarang harganya 860 kalau nggak salah ya tadi. Ya kita langsung cek aja ya, 860 ya guys. Dan dia IPO. Nah ini punya corporate action nih, dividennya 60, come date-nya 23 September. Nanti kita lihat untuk dividen yield-nya ya guys. Tapi sebelum ke dividen yield, kita lihat finansialnya dulu untuk laba bersihnya apakah oke atau enggak. Oke, di sini untuk kuartal 2 ya, jika dibandingkan dengan kuartal 1 itu naik guys. Ya dari 73 miliar menjadi 116 miliar. Kemudian jika kita bandingkan dengan kuartal 2 2021 itu naik sekitar berapa persen nih? Berapa kali lipat nih? 3 hampir 4 kali lipat guys ya. Hampir 4 kali lipat kenaikannya jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021. Jadi secara laba bersih ya, laba bersih nggak ada masalah sih guys, ini bagus sih ya. Ya inilah keunggulan dari saham-saham batubara, di mana memang laporan keuangannya bagus-bagus, apalagi mendekati akhir tahun seperti itu. Kemudian untuk IPS-nya ya ini kenaikan tertinggi nih guys ya, 36,68 ya. Kan ini kan masih ada kuartal 3, kuartal 4 ya guys ya. Ya kita tahu bahwa SMMT ini juga ada ekspor, sudah mau masuk musim dingin, dan negara-negara luar negeri yang dekat dengan kutub begitu ya. Uh, di Asia juga ada ya yang terkena winter juga, seperti Jepang, Korea, kemudian Cina juga, Cina bagian utara itu juga uh, terkena dampak dari winter guys ya. Kalau dia impor batu baranya dari Indonesia sih ya, SMMT ini adalah salah satu emiten yang dapat cuan, yang kebagian kecipratan cuannya dari winter ini guys, kayak gitu ya. Nah ini bisa jadi nanti prediksinya adalah kuartal 3-nya lebih hebat lagi ya, bahkan nanti sampai kuartal 4 ya, seperti itu. Nah nanti dari IPS kita akan mengasumsikan untuk dividen yield yang akan kita dapatkan berapa ya. Untuk IPS kuartalnya sih 36 guys ya. Kemudian untuk pairnya sendiri kuartalnya sudah kemahalan 22 ya. Nanti kita lihat yang anualisnya. Kemudian ROE 11%. 11 kali 2 berarti 22. Oke, ini bagus. ROE ya yang lebih dari 20%, apalagi 30% itu hanya saya dapatkan di saham-saham batubara guys, pertambangan batubara. Ya, ROE-nya edan-edan gede-gede. Nah, untuk SMMT ini ROE-nya 22%. Ini lebih dari 20% itu bagus, lebih dari 30% itu istimewa. Artinya untuk ROE ini nggak ada masalah. Cuman untuk EPS kuartalnya ini ada sedikit, per kuartalnya ya, ini ada agak sedikit kemahalan guys, kayak gitu. Ya kita lihat nanti untuk anualisnya. Pernya 7 ya. Nah ini termasuk medium pernya ya.
di bawah 10 tapi di atas 5. Seperti itu ya. Di bawah 10 di atas 5. Kemudian untuk IPS anualisnya 120. Dari sini kita bisa asumsikan dividen yieldnya. Nah, ini nggak ada DPR-nya nih guys. Kalau di RTI Corp Action, oke, ya dia DPR-nya nggak ada guys. Yang jelas dia bagi 60 guys. Ya dari IPS-nya itu sebesar, kan ini berdasarkan tutup buku tahun 2021 ya. Berarti DPR-nya lumayan gede dong ya. Ya coba ya. Ini interim atau bukan ya coba. Perfection. Oh, bukan interim ya. Kayaknya ini berdasarkan tutup buku tahun 2021 guys. Nanti kalau kalian tahu ini apakah interim atau bukan, begitu bisa komen di bawah ya guys ya. Ini kita asumsikan berdasarkan tutup tahun buku 2021 yang sebesar 74. Berarti 60 dibagi 74. Oke, 81% guys. Ya untuk DPR-nya ini gede banget sih. Ini lebih dari 50%, tapi di bawah 100%. Menurut saya DPR-nya bagus. Ya. Tapi ini kalau kita asumsikan berdasarkan tutup tahun buku 2021 guys ya. Entah ini interim atau final dari 2021 guys. Kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita langsung aja untuk potensi dividen yield-nya dia bagiin 60 ya. Berarti 60 dibagi 860. Oke, dapat 6,9%. Nah, pertanyaan di sini apakah kita telat untuk entry atau enggak, sedangkan ini kemudiannya adalah tanggal 23. Kayak gitu ya. Ya menurut saya dengan dividen yield yang sekian 6,9% ya. Kalau kalian mau masuk sini siap-siap di X-date itu juga akan dibanting ya. Kalau dia berada di harga ARB-nya ya. Ya berarti minus 6 persenan guys ya. Minus 6 persenan atau minus dividen yang kalian dapatkan nantinya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya ya balik lagi ke Anda. Apakah Anda siap atau enggak? Kalau misalnya siap ya, menurut saya ini dividen yieldnya masih oke, masuk entry. Tapi kalau kalian tidak siap dengan ARB nanti di X-date begitu, masih ada emiten batu bara lain yang dividennya itu uh, lebih lama lagi, misalnya ITMG di bulan November, kemudian ada ADRO di bulan Desember atau Januari, kemudian PTBA yang rencananya juga membagikan interim di bulan Desember atau Januari. Seperti itu ya. Nah, mumpung masih lama ya, kalau kalian yang nggak yakin masuk di sini, nggak siap mental nanti di X-date, ya kalian bisa masukin dana kalian di emiten-emiten yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu ya. Mumpung masih ada waktu gitu loh. Jadi jangan pas kemdet kalian nanti masukin begitu loh. Apa bedanya dengan dividen hunter gitu. Nanti X-date iya kalau bisa keluar, kalau nggak bisa keluar ya udah nungguin kayak gitu ya. Tapi kalau kalian siap dengan kondisi X-date nanti dibanting 6 persenan, ya silahkan masuk aja. Ini dividen yield yang kalian dapatkan ketika kalian nyerok di harga 860 seperti itu ya. Itu dari segi fundamental ya guys ya. Kemudian dari segi teknikalnya coba kita lihat. Oke. Ya, sebetulnya ini tadi sempat turun, cuman ada tarikan nih. Ya, kalau dilihat dari candlesticknya ya yang begini, itu kemungkinan besok naik guys. Ya. Karena dia sempat turun, kemudian naik. Ini coba kita order booknya kita lihat dulu ya guys ya. Oh sorry guys, nanti saya tutupi ini. Kita coba lihat di order booknya dari SMMT. Low-nya 840, kemudian ada tarikan ya 870. Oke,
kalau kita lihat dari jamnya ya, coba kita lihat, nanti kita ubah untuk time frame-nya ke 5 menit agar kita bisa memastikan dia tarikannya di akhirnya itu ke bawah atau ke atas, guys. Oke, ini 21 ini guys ya, 22 ya guys ya. Iya, ya ini berarti ditarik ke atas ya guys ya. Ini ditarik ke atas nih ya. Pada jam 11-an dia ditarik ke atas sampai closing ya. Dia berada di 860. Oke, sorry guys. Ya 860 ya. Ya berarti ini bagus sih. Kalau menurut saya besok akan naik karena ada tarikan ke atas guys. Jadi kita balik lagi ke time frame daily-nya. Kalau kita lihat polanya, chartnya, iya, sebetulnya dia sebelumnya itu membentuk head and shoulder guys ya. Head and shoulder ini kepalanya, kemudian ini dua shouldernya, tapi di sini gagal ya. Ditarik ke bawah, banyak yang take profit nih. Kemudian merah, nah ini hijau nih ya. Ya kemungkinan besok bakal hijau ya. Nah kalau dia bisa tembus di harga, saya gambarkan dulu. Oke, ini kita tarik ke atas. Nah ini kan banyak take profit ya di sini ya. Kalau dia bisa tembus di harga 906 begitu, ya dia bakal melanjutkan ke sini ya. Tidak menutup kemungkinan dia bakal melanjutkan ke sini. Nah, ke area 1000-an lagi guys. Kayak gitu ya. Ini memang lagi downtrend kalau kita lihat dari bulan Agustus, Juli ya. Seperti itu. Tapi nanti ya kalau menurut saya sih sampai kemedet sih bisa lah ya. Bisa ke area 900-an sih guys. Nah, nanti baru dibanting lagi ke X date-nya itu, kita asumsikan X date dibanting berarti ya dia berada di area supportnya di sini yang pertama ya. Ini support yang pertama, kita kasih warna merah. Support yang kedua di sini guys, 7 berapa nih, 799 ya, 790-an lah ya. Nah sampai di support yang kedua 732 guys. Kemudian kalau kita lihat lagi cari yang support berikutnya ya di area ini. Nah di sini di area berapa nih, 730-an, oh sorry 500 ya, di area 500 ya. Untuk support yang ketiga ini lumayan dalam ini, tapi ini adalah ya bisa jadi support terkuatnya ya. Kalau dia bagi dividen rutin begitu sih menurut saya dia bakal rebound lagi ke atas guys. Tapi kan ini kan historinya kan dia belum pernah bagi dividen, baru ini kan. Nah itu bisa jadi ya was-was juga sih, kita harus was-was juga ya, kayak gitu ya. Tadi menurut saya sih ya carilah saham yang masih jauh kemdetnya kayak gitu ya, karena nanti di kemdet pasti, atau hamin berapa sebelum kemdet pasti banyak investor-investor yang ngincer itu, apalagi kalau dividennya gede-gede kayak gitu ya. Tadi ada Adro, PTBA, ITMG ya, PTBA juga oke ya meskipun BELO belum diterapkan, MCOL ya, BSSR hari ini ex date begitu ya, nikmati aja lah dividennya kayak gitu. Ngapain sih cut loss kalau dia bagiin dividen? Nah itu pertanyaan saya ya, ngapain gitu loh. Nah kemudian untuk area take profit berikutnya ada di area 1200, dan take profit selanjutnya ada di area 1340-an ya. Ini adalah area di mana ATH sebelumnya menyentuh di harga ini 1340 sampai 1350-an kayak gitu. Nah menurut saya kalau memang SMMT ini ya berkomitmen untuk membagikan dividen rutin, tidak menutup kemungkinan dia bakal mengulangi ATH yang sebelumnya di area 3000
sorry 1350 ya, itu sih kalau menurut saya pribadi gitu ya. Nah, itu aja mungkin guys untuk pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, kesimpulannya adalah untuk uh, laba bersihnya tidak ada masalah, ROI-nya pun juga tidak ada masalah. Cuma memang ini mendekati come date ya, mendekati come date, jadi harus ya kalau punya option lain sih ya monggo dipilih opsi yang saya sampaikan tadi untuk emiten-emiten yang come date-nya masih jauh seperti itu, kemudian laporan keuangannya bagus, kemudian ya dari SMMT ini dividen yield-nya adalah 6,9% begitu ya, 6,9%. Kalau kalian memang pengen menikmati uh, dividennya aja dan memang suka dengan emiten SMMT ini ya, ya sok masuk aja kayak gitu. Tapi saya juga tadi memberikan opsi lain ya. Dari dilihat dari segi chartnya ini menarik sekali, tadi ada tarikan ke atas guys ya, jadi tarikan ke atas ya, besok ya kalau menurut saya sih bakal hijau kayak gitu sih ya. Area support dan take profitnya sudah saya gambarkan seperti itu, dan area support terjauhnya berada di area 500-an ya. Kalau dia rutin bagian dividen, dia bakal mengulangi ATH sebelumnya di angka 1350-an. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita atau pembahasan saya pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua.